Shalom Bapak Ibu, hari ini berjumpa dengan saya Pendeta Nopan Prasetyo yang akan membawa kita dalam renungan harian sekaligus juga doa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya memimpin kita dalam firman Tuhan sekaligus doa, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu sekaligus juga memohon segala yang kami inginkan di hadapan-Mu. Kami adalah orang yang terbatas dengan kemampuan kami sebagai manusia, tapi kami mengundang Roh Tuhan bekerja di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami pun boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan juga boleh memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan mampukan kami menjadi pelaku firman di mana kami berada, agar kami pun boleh menjadi saksi dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita untuk kesempatan hari ini yaitu diambil dari Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Saya ambil 3 ayat saja, dan Bapak Ibu Saudara, saya akan baca demikian. Perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu Saudara, yang tidak tahu, ya tidak tahu. Yang kita tahu, harus kita lakukan. Apa maksud kalimat ini, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak tahu Tuhan Yesus itu kapan datangnya untuk kedua kali. Karena kita tidak tahu, ya kita tidak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Siapapun di tengah muka bumi ini tidak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu, maka kita harus lakukan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu berjaga-jaga. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu akan datang ke bumi ini untuk menjadi anak manusia yang harus diagungkan, raja di atas segala raja, dan juga hakim yang nantinya akan memilah yang menjadi umat kepunyaannya atau yang disisihkan dan dihukum bersama dengan pengikutnya yaitu iblis. Dan kita sebagai orang yang tahu akan itu, maka apa yang kita harus lakukan untuk berjaga-jaga, Bapak Ibu Saudara? Yang kita harus lakukan adalah berjaga-jaga dalam doa, jauhi kelemahan daging yang menuju pada dosa. Ya, disambil contoh dengan firman Tuhan yang saat ini kita baca, itu ada pesta pora, kemabukan, dan sebagainya. Ini wakil dari apa yang sebenarnya kita lakukan di dunia ini. Ketika pesta pora, kemabukan yang menjadi contoh di Alkitab ini mencerminkan bahwa ada banyak kehendak daging manusia ini. Tetapi kehendak daging itu kalau tidak terkontrol, Bapak Ibu Saudara, justru menjerumuskan setiap umat menuju dosa. Dan dosa itu adalah kehendak daripada si jahat. Oleh sebab itu, untuk menghindarinya, maka berdoa kepada Tuhan, memuliakan namanya, dan selalu melatih iman kita untuk selalu belajar firman Tuhan, serta rajin dalam persekutuan, dan juga dalam menjadi saksi. Itu adalah satu, di mana cara kita untuk berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jangan disibukkan dengan segala sesuatu di dunia ini, tapi selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai umatnya. Dunia terkadang menawarkan segala kenyamanannya. Ketika kita mengikutinya dan kita lupa Tuhan, itu yang bahaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita selalu mengingat Tuhan dan selalu berjaga-jaga di dalam iman kita, itulah yang Tuhan tuntut. Karena yang kita tahu harus kita lakukan. Tapi kita tidak tahu, ya kita tidak lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian, dan Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu terpelihara dalam iman, pengetahuan, dan selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Diberkatilah setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini agar digugah hatinya, agar diberi hati yang bijaksana untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman di mana berada. Di tengah pandemi yang saat ini terjadi, beri kami bijaksana untuk kami selalu menjaga kesehatan kami, untuk kami selalu mengelola waktu kami dengan baik, bahkan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin saat ini dalam kesengsaraan, dalam kesusahan di tengah pandemi, baik yang sakit karena positif itu sendiri, baik yang juga kehilangan pekerjaan, atau saat ini sedang menganggur, atau kesulitan ekonomi. Ketuklah pintu hati setiap umat Tuhan, setiap orang yang kiranya boleh tergerak, sehingga boleh membantu setiap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Terima kasih ya Tuhan, berkati pelayanan setiap hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua diakon, penginjil, seluruh aktivis gereja di tengah pandemi yang saat ini sedang terjadi, dan berkatilah setiap kami yang juga dilayani, agar senantiasa boleh kembali melayani dan boleh menjadi saksi di mana kami berada. Doa ini kami naikkan dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.